Baik, mungkin setelah ini saya akan melakukan beberapa wawancara dan saya mohon Ibu bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya ya Bu. Baik, yang pertama ada keluhan apa, ada yang bisa saya bantu? Jadi Bella ini udah semingguan itu diare dong. Jadi itu dia sekarang ngembang gitu dong. Oh baik, diare ya Bu. Untuk diarenya sudah semingguan yang lalu. Itu untuk diarenya bagaimana, bisa dijelaskan apakah tiba-tiba diare, apakah setelah bagaimana kronologi kok bisa diarenya itu? Gitu. Jadi seminggu yang lalu tuh kan Belle pergi ke daycare kan dok. Terus saya ditelepon sama gurunya, oh Belle tiba-tiba itu diare gitu, terus jadi lemas. Jadi saya bawa pulang dok. Cuman kok udah seminggu tapi nggak makin membaik gitu loh dok. Baik. Untuk diarenya sendiri, apakah diare terus menerus atau diarenya kayak 3 hari diare terus stop? Terus ya diare. Kalau yang dari saya lihat ya dok ya, itu dia sakit perut bilangnya, terus habis itu suka megang perutnya, terus pasti temen-temennya koreksi ya, maksudnya apakah ini terlalu bertele-tele atau misalnya tidak sesuai alur kesehatan fundamental pun nanti dievaluasi bareng-bareng ya, jadi dengerin ya. Terus saya lihat fesesnya cair dok, dan memang warnanya tuh agak pucat, jadi saya kurang tahu harus mesti makan apa gitu. Oh baik, jadi lalu biasanya untuk biasanya diarenya itu mendingan waktu apa Bu? Waktu apa? Nggak pernah mendingan sih dok. Nggak pernah mendingan. Terus kalau biasanya kalau paling parah itu waktu apa? Kayak misal setelah makan apa, konsumsi apa? Biasanya makin parah itu setelah dia minum susu. Oh baik. Lalu saat ini untuk berat badannya berapa Bu? Anaknya kalau ingat terakhir nimbang berapa? 30 dong. 30 ya? 30 kilo. Lalu ada gejala lain nggak Bu? Seperti mual muntah, lalu demam, Lemas aja sih dong, lemas sama akhirnya jadinya dia tuh suka tidur gitu. Oh baik. Lalu dia untuk makan minumnya bisa dijelaskan apakah cukup atau kurang atau bagaimana? Saya usahakan sih biar anaknya tetap makan kayak normal ya dok, cuman karena dia nafsu makannya juga jadi turun, jadi saya memang suruh banyak minum gitu loh dok. Oh baik. Lalu dulu apakah pernah mengalami gejala yang sama Bu? Belum pernah dok. Baru kali ini ya Bu. Lalu apakah di keluarga ada riwayat gejala yang sama atau di lingkungan sekitar anaknya Bu? Kalau di daycare katanya sih emang ada beberapa anak yang lagi diare sih dok, cuman saya nggak tahu apa itu berhubungan. Baik. Lalu untuk keluarga apakah ada riwayat seperti penyakit gula, penyakit tekanan darah tinggi seperti itu? Tidak sih dok. Tidak ada ya Bu. Lalu untuk dulu riwayat melahirkannya bagaimana Bu? Apakah sesar atau normal? Saya sesar dok, karena Belle waktu itu besar, jadi mesti sesar. Terus dia memang prematur dok. Oh prematur ya? Oh baik. Lalu apakah sebelumnya pernah keguguran? Belum sih. Atau tapi waktu ibu hamil apakah ada resiko apa kayak ibu mengalami preeklamsi atau ada ketuban pecah dini seperti itu? Tidak ada ya Bu. Baik. Iya prematur. Oh ya baik, ada ketuban pecah dini. Lalu oh ya ini untuk Belle sendiri itu anak Pertama dok. pertama. Baik. Lalu keguguran belum pernah.
Lalu oh iya, Ibu datang ke sini menggunakan BPJS. Apakah ada asuransi kesehatan atau Kalau bagaimana? saya asuransi dari perusahaan dong. Oh iya, baik. Oh iya, untuk lingkungan adiknya sendiri itu bagaimana? Apakah suka jajan atau bagaimana? Enggak sih dok, saya pasti bawain bekal sama karena dia di daycare, jadi memang ada makanan disediakan dari daycare. Oh iya, baik. Lalu dulu, oh iya, Ibu rajin ke posyandu untuk mengecek kayak tumbuh kembang dari adik. Saya sering bawanya ke dokter anak dok. Oh, ke dokter anak ya. Baik. Lalu untuk dari riwayat vaksinasi sendiri, apakah vaksinasinya lengkap, Bu? Alhamdulillah sih lengkap dok. Lengkap ya, Bu. Baik. Lalu apakah akhir-akhir ini berat badannya susah naik atau pertumbuhannya masih, apakah ada masalah di pertumbuhan? Enggak sih dok, berat badannya naiknya teratur, terus tinggi badannya juga naiknya teratur, masih baik kok dok. Kalau dari terakhir konsul. Oh, baik. Mungkin untuk wawancaranya sudah selesai, Bu. Nah, Ya. Ya, dari teman-temannya dulu ada koreksi apa? Ya, yuk dari sini dulu. Mungkin tadi kan diare ya keluhannya. Mungkin bisa ditanyain konsistensinya gimana, cair atau padat, terus warnanya gimana, terus seberapa dalam sehari frekuensinya berapa kali? Dia positif sih. Oh iya. Air, terus pucat. Oh ya. Oke. Mungkin menurut aja. Tadi saya juga belum nanyain sebelumnya pernah seperti ini atau belum dari adiknya. Udah. Udah. Terus habis itu jangan lupa juga ditanyain misalkan adiknya tuh makanannya apa aja sama ada alergi atau enggak. Udah. Itu juga Yang alergi belum, Mbak. kayak itu. Di situ aja tadi yang aku belum dengar. Izin dokter, tadi belum ditanyain untuk detail dari apa diare ke keluarganya, apakah ada yang sama, terus lagi diare juga atau enggak ke daycare-nya, daycare belum, karena Ada. kan itu itu beda. Udah. Untuk riwayat vaksinasi tadi kayaknya Udah. di akhir. Ini follow up dari kan dehidrasi ya, dehidrasi diare, kemungkinan untuk dehidrasi kayak dari tadi lemah. Tadi udah belum. Iya, lemah. Tapi misalnya selain itu juga. Selain itu kan belum lengkap ya, jadi PA-nya seperti apa? Gitu ya. Oh isi dulu nih. Perkembangan mungkin bisa tanyain ini. Kayak ngomongnya udah Usia berapa sih? 5 nggak sih tadi bilang? 5 tahun kan? Udah bisa jalan kah atau ngomongnya gimana? Nah, saya juga ini ya tata bahasa dokternya. Iya. Biasa terakhir bilang ya mungkin ini saya kira wawancara saya ini tadi saya sudah cukup ya. Ya. Masa kalian nanti mau jadi dokter kayak gitu kan ya juga ya. Jadi tadi. Ya harus disusun dengan kalimat yang baik. Misalnya perkenalkan nama saya dokter ini ada keluhan apa ya Bu, ini yang sakit siapanya, gitu. Anaknya umur berapa, kemudian namanya siapa, ya kalian juga memperkenalkan diri saya dokter ini ya Bu. Terus ada keluhan apa ya ditanyakan secara urut dulu, misalnya fundamental kok. Terus baik, ini saya rangkum ya Bu, jadi dari keterangan ibu bahwa anak sudah diare sejak sekian dengan konsistensi yang seperti ini, kemudian belum dikasih obat apa-apa misalnya, kemudian kondisi anak masih aktif ya Bu, belum ada tanda-tanda misalnya kekurangan cairan atau apa gitu. Kemudian dari riwayat imunisasi pun lengkap, misalnya tidak ada keterlambatan dalam perkembangannya gitu, di keluarga tidak ada yang sakit gitu, jadi dikonfirmasi ulang. Baik, tadi sekarang kan berarti kalau sudah ada yang mau ditambahkan lagi Bu dari yang sudah saya tanyakan gitu, misalnya ada keterangan informasi yang lain, kalau tidak ada ini saya izin untuk memeriksa bayinya atau anaknya, jadi bukan
bukan yang ditutup dengan. Jadi saya sudah selesai ini gitu ya. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau tidak, saya izin untuk memeriksa anaknya gitu ya. Terus nanti baru kalian tanyakan dari siapa. Gitu. Ya, mungkin ada lagi yang mau nyoba, mungkin aksen selanjutnya. Atau mau ya terserah masih mau yang ini atau muter aja gitu. Nanti yang lainnya ini ya, satu yang challenge-nya masih banyak loh. Apa tuh? Ya aku juga mau ini trauma. Kasusnya kejam ya, anaknya umur 1 tahun. Baik, selamat pagi Bapak, saya dokter Ana. Oh, kamu namanya? Siapa ini? Oke. Baik, selamat pagi Ibu, saya dokter Ana yang tugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Bele. Oke, Ibu Bele. Di sini yang sakit yang mana, Bu? Ini anak saya, anak saya ini sakit. Oh, anaknya namanya siapa, Bu? Namanya Akmal. Oke, Akmal. Akmal usia berapa? Akmal usia 2 Maaf, tahun. Bang. Oke, 2 tahun. Ada keluhan apa, Ibu? Iya. Ini dari tadi pagi anak saya kejang-kejang gitu. Kejang-kejang. Kejang-kejangnya sudah mulai dari kapan, Bu? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Tadi pagi tiba-tiba atau Tiba-tiba aja. tiba-tiba Dia aja? bangun dari gitu tiba-tiba kayak gitu. Oh, oke, baik. Terus anaknya sempat sadar lalu gimana? Apakah pingsan selanjutnya atau gimana? Bisa diceritakan mungkin? Kan bangun tidur gitu ya, kayak kan mau makan gitu soalnya sebenarnya udah nggak jadi gitu pagi. Terus tiba-tiba berhenti atau gimana? Tiba-tiba berhenti. Terus ini kamar kita. Sudah berapa kali kencang nih, Bu? Baru tadi pagi ini kedua. Ini yang kedua kali. Kira-kira ada yang Ibu mungkin bisa mengira-ngira apa gitu penyebabnya? Dari kemarin tuh ini anak saya tuh kayak diare terus gitu tuh kayaknya terus kayak kurang cairan gitu kayak gitu kayak Sudah dicoba diberikan obat atau diberikan treatment tertentu mungkin? belum langsung saya bawa ke sini. Oh, baik. Demam bisa. Ada keluhan lain mungkin, Bu? Diare aja sih Dari yang kemarin itu ya, pas diare mungkin ada Ibu kasih obat tertentu? Kucing apa? Belum dikasih obat ya. Mungkin kemarin diarenya karena salah makan atau gimana? saya kurang tahu sih tuh kalau ini. Ada Akmal apakah selama beberapa hari Ada Akmal apakah beberapa hari ini ada makanan yang baru yang mungkin dicoba mungkin? Kan sebenarnya makanan lemak gitu kan Iya. ini kayak itu Geprek. baru pemain keras gitu. Sampai. Iya, iya. Sebelumnya apakah Adi Akmal pernah mengalami hal yang serupa? Kejang atau Kejang dan kalau diare? kejang itu pertama kali. Kejang ini pertama kali. Diare juga sih ya. Kejang pertama. Diare juga pertama ya. Kalau dari keluarga apakah ada yang mengalami hal yang serupa? Enggak ada. Keluarga nggak ada ya. Adi Akmal apakah sering jalan-jalan keluar atau Iya. gimana gitu? Boleh. Iya sering saya ajak. Tapi ternyata cuma diare doang. Kalau udah mulai aktif Belum ada. menyentuh-nyentuh mungkin? Sudah. Oh,
setelah dari luar apakah sering dicuci tangan atau dibersihkan dulu gitu tuh? Oh, sering. Apakah ada demam tuh? Nggak ada. Nggak ada. Baru debutin. Ada. Oh ada. Demam. Demamnya berapa derajat ibu? 38. Tuh. Oh, demamnya udah berapa lama? Kemarin dari bulan sampai Oke. Untuk demamnya apakah ibu kasih obat dulu? Masih dia udah malam. jahim kan? Masih kenapa jahim? Masak. Mau beli bahan. Oh ini kelas gitu. Nanti bakal ada dua tanggapan PO yang buat SNPP sama SNPT sama diri. Nanti beli itu aja deh, beli tiket Marvel. Gas gede. Maaf ibu, saya ingin menanyakan tentang masa Gede namanya. kehamilan. Gede bukan Marvel. Kemarin ketika hamil, apakah sesar atau normal itu? Kenapa itu? Tomcat urbana Sama Berbeda itu. normal. banyak Di usia berapa minggu ibu? banyak banget. Kemarin berapa sih bu? Aku pindah sana ada masalah baru. Oh, 30. Kamu tahu apa? Tawaran tower yang agak lama aku lupa tower, tapi nanti pindah tower baru. Kurang ya. Kenapa tower? Kecil ya. A B C D. Ini beda. Yang bagus semuanya. D. D Yang baru. bagus. Benar. Nah, yang baru lagi ada nggak? Nggak ada. Di perkembangan. Nanti pindah di. Ibu datang ke sini dengan BPJS atau Kalau di tower A kamu bakal stres Baru dalam. karena banyak anak FK di situ. Tower A. Kamu ke tower mana? untuk adik Kamu Akmal tahu? apakah ada masalah selama masa pertumbuhan? Ayo kemarin dia semalam itu tower A Apakah semua sudah ada. mulai Masih dari ada segala kayak macam. yang gagal-gagal Semua tahu gitu atau Terus kalau udah gabung tower ada sih sampai untuk berat progres. badannya juga Apa naiknya yang buat normal. stres? Bakal saya sekarang bakal sering dibantuin lampu listriknya sama mereka berdua. Status gizi di Akmal gimana? Mereka iseng. Posyandu ya. Saya iseng itu. Kalau ada mereka pengen Refret. refleks kena mati yang lampu. Baik Ibu, Tuh. saya izin untuk merangkum ya Ibu. Ini adalah Ibu Bele dan adik Akmal usia 2 tahun datang ke sini karena kejangnya sudah dari tadi pagi. Tiba-tiba ini yang sudah 2 kali ya sehari ini. Terus 3 hari yang lalu juga ada diare dan demam 38 derajat ya. Dan kemarin ketika demam dan diare yang diberikan paracetamol. Terus adik Akmal sekarang sedang ganti tekstur makanan ya, jadi lebih padat. Terus di keluarga Ditanya tidak ada tindakan yang pertama mengalami hal serupa, ibunya di nggak? lingkungan Nggak. juga Tadi udah tidak ada paracetamol. yang mengalami hal serupa. Terus habis itu vaksinasi adik Akmal lengkap. Kelahiran adik Akmal itu di usia 34 minggu dan kecil prematur. Ibunya melahirkan secara normal. Untuk gizi dan perkembangannya itu masih dalam tahap normal dan sering dicek ke posyandu ya Bu ya. Apakah ada yang ditambahkan? Sudah. Oke baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan kepada adik Akmal. Nanti adik Akmal mungkin perlu buka bajunya agar bisa dicek dengan lengkap apakah diperbolehkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Yeay. Ada yang menambahkan? Yuk urut aja. Baik, nah, saya izin nambahkan tadi sebenarnya tertariknya karena pas tadi bahas kejang. Jadi kan tadi si ibunya mengeluhkan kejang kan, tapi tidak digali lagi untuk kejangnya. Sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri, kalau kejangnya harus dilihat. Sebenarnya kan kalau lihat dari kasus anaknya kejangnya bisa karena 2, bisa karena dehidrasinya, elektrolitnya, kalau tidak kan demamnya. Perlu diketahui kejang itu berapa waktunya, mungkin ditanyakan perlu waktunya berapa lama kejangnya, kurang 15 menit atau lebih dari 15 menit, atau nanti kejangnya itu nanti gerakannya gimana, cuma sebelah kah atau di seluruh tubuh. Nah terus apakah kejang cuma sekali gitu, hanya jumlah kejangnya, terus sama kejangnya habis itu dia kesadarannya gimana, sadar atau tidak, terus apa lagi ya,
tindakan ibunya saat kejang itu ngapain, itu juga perlu ditanyakan. Mungkin dari saya sih. Izin nambahin riwayat sosial ekonominya. Bukan sosial ekonomi, apa sih namanya? Lingkungannya. Lingkungannya. Iya, betul. Thank you. Saya ingin nambahin tadi kayaknya mau nanya berat badannya Di akhir sih, ya di akhir. oke. Terus habis itu mungkin tadi kan si adiknya kan usianya 2 tahun. Nah tadi kan kamu udah nanyain juga udah makan apa aja ya. Itu Ya, bikin tadi makin ditanyain juga kurus udah apa makan makin gemuk? aja. Terus Makin gemuk karena masak makan otot apa terbentuk. enggak, itu juga ditanyain. Terus habis Itu itu kenapa segini 50? keluarganya kamu belum nanya ya. Padahal tinggi tempat Apakah ini. dari keluarganya ada Gede. terganggu juga? Gede Belum juga. nanya. Oke, itu aja sih dari aku. Sama Otot mungkin bro. ditanyain juga keluarganya itu ada yang kehamilan nggak apa? Kalau ngejim cuma berisi air putih. Oke, terima kasih. Betul, setuju. Mungkin tadi udah nanya nggak waktu demam, waktu kejang itu ada distress pernafasan atau enggak? Udah aku nanya kejang aja, Jadi kejangnya berapa kali? bisa ditanyain ada distress nafas atau enggak, sama ada kesadaran atau enggak waktu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau nambahkan? Tidak ada? Jadi gimana? Untuk kan itu kan sebenarnya prematur, jadi tanya Ya, jadi kan ini ya, intinya kan kalau kalian heteroanamnesis itu kan ya kalian lebih mengutamakan dulu anamnesis tentang penyakitnya, ya. Selebihnya itu ya hanya pertanyaan-pertanyaan singkat. Karena apa? Karena kadang kan kalian nggak cuma murni anamnesis ya, tapi nanti kemungkinan mengarahnya ke diagnosis apa gitu. Ya kalian harus tahu sendiri etiologi kejang itu apa aja, ya infeksi, non infeksi, infeksi itu apa aja, non infeksi apa aja. Ya kalau infeksi ya pasti kalian kan cari klinis infeksinya. Misalnya kan kalau misalnya dia di atas 1 tahun berarti dia masih sudah termasuk dalam periode kejang demam. Kalau dia di bawah 6 bulan kan kalian curiga ke arah infeksi otak, misalnya ada meningitis, encephalitis dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian sudah dari onset kalian dapat nih 6 bulan ke atas, berarti kan kemungkinannya dia kalau ada demam ya kejang demam. Tinggal kalian identifikasi juga kejang demamnya ini simplex atau kompleks ya. Kemudian dari jenisnya juga ya general atau vokal, karena nanti juga berpengaruh terhadap pemeriksaan kedepannya ya, mau apakah dia butuh pemeriksaan lanjutan seperti CT scan kepala atau EEG dan sebagainya, atau misalnya kalian menemukan dia sudah lebih dari 1 kali dalam 24 jam kan berarti butuh antikonvulsan ya, antikonvulsan yang minum per oral selama dia demam gitu. Jadi kalian harus identifikasi dulu, oh iya ini kemungkinan 1 tahun ada demam apa enggak. Kalau enggak ada demam ya masih mungkin dia epilepsi atau misalnya dia trauma atau tadi gangguan metabolik karena ada diare sebelumnya, misalnya dia jadi hiponatremi ya karena BAB-nya berat gitu, apa diarenya berat jadi menyebabkan dia akhirnya kejang karena gangguan elektrolitnya. Nah kalau misalnya dia ada demam ya tadi itu ya kalian harus menyingkirkan apakah ini infeksi SSV atau hanya kejang demam biasa gitu. Nah itu yang harus kalian gali sebetulnya ya, tadi sudah ditambahkan sama teman kalian vital ya panggilannya ya. Jadi ya salah satunya itu kalian harus bisa mengidentifikasi terus apakah dia juga setelah kejang dia sadar atau enggak, karena kan nanti termasuk dalam diagnosisnya ya, kalau misalnya dia lebih dari 15 menit tanpa adanya kesadaran kan bisa kejang demam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya. Kalau yang lain-lain yang misalnya kayak vaksinasi atau apa itu kan hanya pelengkap. Yang penting kalian bertanya. Tapi lebih menekankan ke anamnesis sama ininya ya, maksudnya yang penting kalian tuh checklist semua oke, ya, maksudnya dilakukan semua. Tapi lebih utamanya kan di yang kita catat dalam teleponnya, karena itu nanti menemukan oh kalian tahu nggak nih nanti kalian mau diagnosis
diagnosis pasien ini apa. Ya. Udah nggak ada yang berarti lanjut temennya lagi. Ya. Nanti habis ini akses selanjutnya untuk pemeriksaan tanda pita ya. Pasien datang dengan keluhan batuk, berat badan sulit naik, usianya 6 tahun. Apa tadi kasusnya? Berat badan turun naik. Bisa ditanya Terus tadi apa lagi? Akhirnya apa kedengeran? Gak tahu. Oke tadi berat badan turun naik. Batuk sama sulit naik berat badan ya, Bu? Kasus pertama tadi di hari 2 tuh kejang-kejang. Baik, selamat pagi Ibu. Kenapa nama saya Dr. Bilang Bagas pada pagi hari ini sebelum ada yang bisa saya Habis dapat? beli Ya dok, ini Kamu ya? saya batuk dok. Kamu ini. Susah banget berat badannya buat naik dok. Jadi Anaknya berapa? Iya. Baik, aku sebelumnya saya izin meminta identitas ibu dan anak yang berbeda ya Ibu ya. Dengan ibu siapa ya Ibu? Saya Ibu Ana, Anak umur berapa Ibu? 28. 26 tahun. Kalau untuk adiknya sendiri namanya siapa ya? Sorry. Berarti adik Cici umurnya berapa ya Dek ya? Kiki. 6 tahun, baik. Ibunya sendiri alamatnya di mana ya? Bu ya? JPS, baik. Tadi datang dari keluhan Dok, itu batuk ya beberapa hari ini. Terus saya perhatiin nanya-nanya itu susah banget buat naikin berat badan Cici. baik. Kalau boleh tahu berat badannya sekarang berapa ya Bu ya? Berapa sih? lupa mah. untung Ayo, akunya udah mau aku soal 16. Iya, 20. Ketawa, nggak dengar. Susah buat naikin lagi gitu loh, Dok. Oh, baik. Tadi dengan keluhan batuk juga ya, Bu ya. Batuknya sudah berapa lama Ibu? Seminggu kali. Seminggu ya Bu ya. Apakah batuknya kayak berdahak gitu? Di batuknya berdahak, terus dia bilang gatel banget. Gatel banget gitu ya. Keluar dahak gitu. Iya, ada dahaknya loh. Baik. Ini sudah berapa lama nih? Batuknya 7 hari ya Bu ya. Batuknya terusan gitu atau kayak misal di pagi hari kayak makin buruk atau kayak siang hari atau malam hari gitu? Antara TBC atau pneumonia. Terus-terusan ya. Baik. Tidak ada yang keluar lagi selain dari kali itu atau dah aja. Udah diminumkan obat belum ya Ibu ya? Udah. Kalau minum obat tuh yang OBH anak itu loh, Dok. OBH anak ya Bu ya. Itu sejak berapa hari lalu Ibu? Saya kasih tuh pas dia udah mulai batuknya agak parah, kayaknya 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu ya Bu ya. Baik. Awalnya dari lain Ibu selain batuk dan kesulitan naik berat badan ya Ibu ya. Makanan sehari-harinya berapa kali sehari Ibu? Saya sih bikin Ciki tuh makan 3 kali sehari sama ada snacknya gitu loh, Dok. Makanannya kayak bagaimana ya Bu ya? Kayak buat sendiri atau kayak Ya, yang ngikutin mau papanya lah. tapi lancar 3 kali sehari mau makan semuanya. Nah, panen tuh suka dilempeh atau enggak ditinggalin gitu loh, Dok, kalau dia nggak mood. Jadi tuh makanya saya dulu. Oh berarti nggak habis gitu ya makanannya ini. Baik. Ibu, dulu pernah mengalami hal serupa seperti batuknya gitu. Kalau batuk ya biasa lah, Dok, kalau misalkan lagi musim-musim hujan biasanya yang batuk kan, Oh Dok. berarti setiap musim hujan batuk? Iya, karena biasanya kayak di sekolah gitu kan banyak yang batuk, Dok, terus ketularan. Oh berarti dari sekolahnya gitu ya Bu ya. Kalau di keluarga gitu apakah ada yang batuk juga? Kalau di rumah sih nggak ada sih, Dok. Nggak ada. Baik. Kalau lingkungannya sendiri bagaimana Ibu? Bersih atau Bersih sih, Dok. bersih ya Ibu ya? Baik. Ibu, mohon maaf Ibu untuk lewat kehamilan sendiri gimana Ibu ya kemarin? Kemarin sih Ciki itu lahirnya 40 minggu, terus saya itu normal. Normal. Ini anak
berapa ya? Anak Kedua, anaknya itu ada dua, ada dua. Baik, saat masa kehamilan apakah ada kayak kesulitan gitu ibu? enggak sih dok, Nggak ada. lancar aja kalau di rumah. Lancar ya ibu ya. Baik, kemudian ibu datang menggunakan BPJS tidak ya ibu ya? Mohon maaf. Saya asuransi sih dok. Asuransi ya ibu ya. Kalau dengan vaksinasinya si Ciki apakah aman gitu? Lengkap sih dok, DPT lengkap. Lengkap gitu ya. Baik. Ciki kayak rutin pas kecil rutin kayak ke posyandu atau kayak ngecek ke dokter anak gitu tidak ya? Dokter anak sih dok. Untuk tumbuh kembangnya sendiri aman nggak ibu ya? Kalau tumbuh tingginya sih aman, tapi akhir-akhir ini tuh susah buat naik berat badan gitu. Nah, berat badannya sulitnya tuh sejak kapan ya ibu ya? Berapa ya? Beberapa bulan ini sih. Berapa bulan ini? Ini masih rutin cek Di dokter ya. ya. Rutin. Baik. Baik, ini ada yang mau ditambahkan lagi ibu untuk Nggak ada sih dok. baik. Kalau Om gimana? Baik, mungkin sambil habis ini saya akan melakukan pemeriksaan seperti tinggi badan dan atau kemana berat badan adiknya lagi ya ibu ya. Apakah ibu gitu ya? Iya saya. Terima kasih. Nih. Ada yang mau nambahin? konsistensi itu dan konsistensi warna dan Dahak-dahaknya. Ya, makanya. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan dari yang tadi disampaikan teman saya soal batuk? Oh, batuknya bersuara apa enggak? Maksudnya ada yang mengi-mengi gitu apa gimana? Apa sih ngomongnya? Wheezing. Pertusis. Ya, Pertusis maksudnya. Iya sih, iya. Ya, jadi kalau batuk itu ya tentunya angkatnya dari papan gitu ya, karena kalau dia batuk lebih dari 14 hari itu baik di anak atau dewasa kan dia masuk checklist. Kemudian batuknya itu terus menerus atau hilang timbul atau sulit berhenti ya, karena ada yang namanya pertusis ya, apalagi dia sampai muntah dan sebagainya, muntah terus menerus itu berarti pertusisnya sudah yang derajat yang kedua ya. Biasanya itu udah jelek kondisinya kalau sampai seperti itu. Terus apa namanya, ada dahak atau enggak, batuk kering atau ada dahak, ada nyeri telan atau enggak, dahaknya seperti apa warnanya ya, jernih, hijau atau ya kayak gitu lah untuk mengindikasi dia kuman atau enggak ya. Terus apa namanya, ada sesak enggak gitu ya, karena kadang batuk itu juga bisa disertai oleh sesak kalau misalnya infeksinya sampai ke saluran nafas yang bagian bawah gitu. Terus ada nyeri telan atau enggak, ada pilek atau enggak, demam ada apa enggak gitu ya. Jadi itu yang harus ditanyakan. Kemudian ya itu tadi juga sudah pernah diobati atau belum, sudah pernah dapat antibiotik atau belum kalau misalnya batuknya lama dan sebagainya. Kemudian ada alergi atau enggak. Terus dari riwayat keluarga kalau memang dia ada tambahan juga tadi berat badan sulit naik gitu. Jadi kalau pada anak-anak memang sebetulnya jarang dijumpai yang batuk seperti orang dewasa kalau dia ya. Tetapi kalau pada anak-anak dia lebih ke berat badan. Misalnya ibunya ini mengeluh, anak saya kurus ya dok, 2 bulan ini berat badannya kok gak naik ya, padahal makannya banyak gitu ya, dia nggak sakit juga. Nah itu perlu kalian curiga juga ke arah TBC. Kemudian dari keluarganya ada enggak yang batuk-batuk lama, karena kan kalau anak-anak ya itu kan ketularan oleh dewasa ya. Jadi apakah juga ada yang pernah pengobatan paru lama atau gimana gitu, jadi itu perlu kalian tanyakan. Walaupun misalnya ada yang pernah pengobatan, apakah pengobatannya tuntas sampai 6 bulan gitu. Terus kalau imunisasi ya pernah di BCG apa enggak gitu. Kalau makanan ya itu relatif dia udah anak umur 6 tahun ya, jadi ya lebih ke apa namanya, kalau untuk riwayat antenatalnya ya mungkin hanya ditanyakan sekilas apakah dia cukup
juga punya faktor risiko untuk terjadinya gangguan nafas, maksudnya di kemudian hari sering seperti itu. Terus ditanyakan bapak ibunya ada alergi enggak, karena kalau bapak ibunya alergi ya dia faktor risiko untuk terjadinya alergi pada anak ini cukup tinggi ya. Semakin kedua orang tuanya punya alergi dari kedua orang tua, faktor risikonya 80%. Dia bahkan bisa sampai namanya asma. Ya, jadi kalian harus tanyakan itu. Terus ya kalau untuk makan ya ditanyakan aja, maksudnya nafsu makannya seperti apa, jenis makanannya gitu. Kalau untuk ASI kayaknya sudah nggak begitu relevan ya, karena dia sudah terlalu besar. Jadi yang ditanyakan ya sekarang ini aja, kok dia beratnya nggak naik, jangan-jangan bukan karena batuknya, batuknya kan baru sebentar misalnya, tapi ternyata komposisi makanannya ini ya kurang gitu, komposisinya dari protein hewani, lemak, karbohidratnya kurang, kemudian frekuensinya juga mungkin makannya bolong-bolong, misalnya dia lebih suka main dan sebagainya, akhirnya kebutuhan kalorinya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kalian harus ini, karena kan dia anak segitu tuh aktivitasnya sudah lebih berat, dia lebih suka main gitu ya. Oke, mungkin sekarang ke checklist yang kedua ya, untuk akses selanjutnya yang ada vital sama sains gizi. Jadi kalau misalkan anak udah kayak usia 6 tahun gitu masih bisa DTM nggak ya? Ya bisa masalah masih bisa DTM ya, tapi kan kalau makan itu kan anak beda-beda. Masih bisa aja. Oh nggak dengar. GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau mam. Kan dia habis ini kita hari. Nggak mau makan tuh, jadi nggak mau makan. Nggak mau. Ya ini kan nggak anamnesis ya, jadi langsung aja. Jadi ini anak datang dengan kondisi demam, guys. Silakan nanti berat badannya di anak umur 4 tahun berat badan 16 kilo, tinggi badannya di 100 cm. 16. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu. Saya kenalkan saya Pak Tuan Tipe, sudah bertemu Ibu pada hari ini. Dari sini saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu misalnya, namanya siapa Ibu? Ipa. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini berdasarkan daripada wawancara yang telah kita lakukan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ini berikan musiknya nanti akan Ingat dia tidak wawancara. Langsung Jadi dari situ enggak, maksudnya nggak boleh ada kata-kata wawancara. Oh iya, lupa. Baik, di sini kita setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, di sini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Ibu. Di sini pemeriksaannya akan mengikuti beberapa seperti ada vital, nanti kita akan melihat napasnya, nadinya, tekanan darahnya, serta nanti kita akan melakukan pemeriksaan status gizi. Baik, sini itu berdasarkan pemeriksaan saya, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Baik, sini saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Sini saya akan melakukan pemeriksaan tempat posisi saya berada di sebelah kanan bagian daripada pasien atau anaknya, dan sini saya akan menilai daripada kesan tubuh penderita. Kanannya kamu mah. Kanannya masih kiri. Oh ini kiri. Sorry. Belum. Dari sini saya menilai daripada kesan tubuh pasien terlebih dahulu. Dari sini teman kesan umumnya ditemukan bahwa pasiennya tadi lemas. Demam. Ya, Ya. aja. Baik, sini saya sebutkan saja itu. Kesan umumnya di sini ditemukan bahwa anak pasien tampak lemas, tampak tidak bertenaga, dan di sini juga tampak dapat terawat dengan baik. Baik, sini selanjutnya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan tanda vital. Mana pemeriksaan tanda vital pertama adalah untuk mengukur tekanan darah terlebih dahulu. Oke ya. Baik. Ya. Baik, sini saya akan melakukan tekanan darah terlebih dahulu. Iya, kecil. Ini
kalau risikonya coba disebutkan risikonya. Dari sini pemeriksaan tekanan darahnya saya akan lakukan di 2/3 tangan atasnya. Selanjutnya di sini juga sambil saya mendengarkan di arteri paling besar di bayi pada bagian tangan, itu di arteri brachialisnya. Ya, anggap aja di arteri brachialis. Selanjutnya sini akan saya memompanya sampai saya tutup dulu. Saya memompanya sampai tidak terdengar kembali ke arteri. Baik, yang tidak terdengar, lalu saya turunkan beberapa hingga saya menemukan titik di mana kembali terdengar daripada nadi dari arteri brachialisnya. Baik, sampai saya kempeskan. Kira berapa dokter yang tekanan darahnya berapa dokter? 90/60. Baik, ditemukan tekanan darah pada pasien 90/60. Selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan daripada nadi, di mana sini saya akan menilai di kedua arteri radialis daripada bayi tersebut. Baik, sini saya menilai daripada frekuensi, nanti saya menilai iramanya serta dari kualitasnya. Baik, sini untuk frekuensinya saya nilai dalam waktu 1 menit. Sampai ke frekuensinya. Baik, di sini untuk iramanya irregular atau regular teraba sama. Nah, teraba kuat tuh. Untuk frekuensinya dalam 1 menit temukan berapa? 110. Baik, di sini temukan bahwa frekuensi nadi pasien yang 110 dengan irama yang regular serta teraba kuat dan teraba sama ke kiri dan kanan. Selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan daripada respirasi, di mana sini saya akan melakukan dua infeksi, palpasi serta nanti saya akan melakukan auskultasi. Sini saya melakukan infeksi, saya membuka daripada baju pasien untuk melihat daripada dinding dadanya, melihat daripada pola pernapasan, pergerakan dinding dada. Selama dalam 1 menit saya perhatikan. Didapatkan berapa? Kenapa? Didapatkan berapa dokter frekuensi pas? 40 kali per menit. 40 kali per menit. Lalu sini saya juga menilainya daripada palpasi, saya menekan dinding dadanya juga sama 1 menit untuk merasakan daripada iraman frekuensi nafas dan polanya. Untuk pola pernapasannya apakah normal? Baik, normal. Pada sini saya mendengarkan daripada bunyi pernapasan daripada pasien. Di seluruh 80%. Oh, ini kan kalian masih pada fiskal ya. Oh, di buku SR nggak usah. Ini kan buku SR. Baik, ini sudah melakukan pemeriksaan untuk frekuensi nafasnya. Maka sini saya akan melakukan pengukuran suhu di 3 tempat, di aksila, di sublingual, serta nanti di Rektal. Iya, rektal. Baik, sini saya akan menempatkan terlebih dahulu di aksila sama 1 menit. Emang begitu caranya? Bajunya dilepas ya. Astaga. Oke, saya melakukan pemeriksaan di rektal di sini di aksilanya. Saya tempelkan di bayinya selama 1 menit. Di aksila. Oke, selama 1 menit. 36,8. Selanjutnya saya bersihkan, saya ganti dan saya telepon di sublingualnya. Semuanya sama. Baik dokter, untuk pemeriksaan suhunya sudah baik, untuk pemeriksaan suhunya sudah selesai. Nantinya kita akan melakukan pemeriksaan satu visi. Terus kelas gizi aja dulu. Baik, langsung satu visi. Saya mendapatkan untuk adiknya di tinggi badan terlebih dahulu. Kalau tiduran ngomongnya panjang badan ya. Oh iya. Ini dulu ngomongnya tinggi badan. Baik, sini saya akan melakukan mengukur daripada panjang badan pasien. Saya mendapatkan kepalanya tepat di sini di bagian ujung sini. Lalu sini saya memastikan bahwa pasiennya kakinya untuk menekuk. Sebenarnya kalau untuk usia 4 tahun kan dia sudah bisa berdiri. Oh iya. Ya. Jadi kalau berdiri gimana caranya, kalau tiduran gimana caranya?
Oke, untuk videonya tampak seperti ini dok. Seperti ini. Kita akan melihat pada garis ininya tepat di mana ini sudah kakinya maksimalnya itu di sekitar angka 47,5 cm. Jadi seharusnya tadi 100 cm tapi di sini baiknya 47. Dan yang untuk berdiri pastinya berdiri seperti biasa. Nantinya kita akan tempatkan sesuai daripada angkanya 200. So kita tarik dulu sampai terkena di pasien. Seperti itu. Setelah didapatkan tadi angka 100, nanti kita akan mengukur berat badan. Kalau dia umurnya 4 tahun, sebenarnya dia bisa untuk berdiri. Tapi kalau dia di bawah umur 2 tahun, maka kita bisa pakai timbangan yang seperti ini. Kita tempatkan dia dengan selimut dulu sih. Dengan selimut, biar lebih nyaman pasiennya. Hanya kita perlu kalibrasi terlebih dahulu hingga dia pada titik 0. Oke, ketika dia titik 0 baru kita tempatkan baiknya. Nanti kita juga harus lepaskan pakaiannya agar dia mengalir berat badan baik. Jadi di sini kalau di sini disebutkan bahwa berat badan baiknya adalah sekitar 1 kilogram. Sedangkan pada pasien sesungguhnya didapatkan berat badannya adalah 16 kg. Maka sisi kita akan menilai pada status gizi pasien. Jadi yang sih program seksi laki-laki kita membandingkan tinggi badan dan berat badannya. Laki-laki satunya lagi. Tinggi badan dan berat badannya pada umur 2 sampai 5 tahun untuk melihat dia skornya dari 16 kilo dan di sini beliau 1 cm didapatkan dia skornya berada di antara 1 sampai negatif 1, di mana itu mengatakan bahwa satu gizi pasiennya baik, tidak untuk berat lebih maupun kurang. 16 di sekitar sini. Ya. Baik. Untuk pemeriksaan fisik status gizi yang tidak sudah selesai, pasien akan ditangani terlebih dahulu dan balikin bayi. Maaf ini. Oke, yang selanjutnya pemeriksaan kepala, leher, pangkal, minyak. Langsung nanti aja dulu, dicatat dulu. Soalnya ini udah jam 10.55. Kalau hadisnya masih ada 2 lagi. Mungkin nanti sekalian yang habis ini ya komennya. Silakan mulai. Oke, baik. Dokter diperiksa atau periksa berarti saya nggak usah nyata ini. Ya tetap kan harusnya apa? Kan kalian mau minta izin kan, periksa, perkenalkan diri, tapi maksudnya tidak namanya. Selamat pagi. Siapa yang periksa? Boleh siapa? Iya dia balik. Soalnya nanti akan usia 5 tahun ya, kejam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya telepon seperti hari ini dengan Ibu siapa? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada anak saya kejam. Ini ya Bu anaknya. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, leher dan juga pemeriksaan ini ya untuk menilai apakah terdapat gangguan pada sistem syaraf dari anak Ibu ya Bu ya. Saya akan tidak tadi. Nah, apakah bersedia Bu? Sedia. Oke, baik. Jadi saya akan pertama periksa dulu dengan menggunakan aseptik. Oke. Pertama saya mau ambil inspeksi dari bentuk kepalanya. Untuk bentuk kepalanya apakah normal dokter? Ukuran kepalanya juga normal dokter? Kamu ngelakuin nggak? Oh, di inspeksi. Oke, pertama-tama saya mau inspeksi dulu untuk bentuk kepalanya terlihat normal. Kemudian saya lihat juga untuk organ yang lainnya atau bentuk yang di depan dan juga belakangnya terlihat apa namanya
tidak ada penonjolan maupun cekungan ke dalam. Kemudian saya akan melakukan pengukuran untuk lingkar kepalanya. Nah, Rusak ya? susah. Kayak rusak. Gimana sobat? Jadi saya lingkarkan dari glabella sampai ke belakang. Untuk lingkar kepalanya adalah sebesar 34 cm. Aslinya berapa cm? Nggak apa-apa. 34 cm. Kemudian tidak terdapat adanya mikrosefali maupun mikrosefali. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk bagian matanya. Saya melihat untuk suara dan juga konjungtivanya. Oke, baik. Tidak terdapat adanya ikterik, terus juga tidak terdapat anemis. Kemudian tidak ada sekreta keluar dari mata. Lalu bisa diikuti gerakan tangan saya, Dek. Baik, tidak terdapat adanya ptosis, tidak ada strabismus juga. Kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan untuk hidungnya, saya mau inspeksi dulu, inspeksi hidung bagian luar. Tidak terdapat adanya sekreta keluar dari hidung, lalu juga tidak ada massa, tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak berwarna kemerahan. Kemudian saya melakukan palpasi, apakah sakit hidungnya? Baik, tidak terasa sakit, tidak ada nyeri pekat, tidak ada krepitasi pada hidungnya, tidak ada massa juga yang meraba. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk bagian telinganya. Saya akan inspeksi dulu untuk bagian telinganya. Untuk bagian telinga luar terlihat untuk ukurannya normal, bentuknya juga normal, tidak ada kelainan, sama antara kanan dan kiri. Kemudian saya melakukan palpasi di tragus dan juga di tragus dan juga di mastoid. Oke, baik. Apakah ada nyeri, Dek, tadi? Tidak, baik. Jadi tidak terdapat nyeri tekan, tidak ada tragus pain, tidak ada nyeri tekan juga di mastoid. Kemudian saya melakukan pemeriksaan untuk bibir dan juga mulutnya. Saya lihat untuk bibirnya tidak terlihat bibir itu tidak pecah-pecah. Kemudian juga warnanya tidak pucat, tidak ada yang berdarah, tidak ada sariawan. Kemudian saya lihat bagian mulutnya menggunakan transpetal, bisa A gitu deh, A. Baik, terlihat untuk mulutnya ini, untuk mukosa oralnya ini warnanya normal, tidak ada pendarahan, terus juga tidak ada ulkus maupun lesi di dalamnya. Lalu saya lihat saya lihat lagi. Baik, untuk ukuran tonsilnya itu normal, T1 tidak ada perbesaran, tidak ada kripta juga. Kemudian untuk ukurannya itu normal di tengah, tidak miring ke kanan maupun miring ke kiri. Warnanya juga normal. Kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan untuk tesnya di osteogonadus. Baik, Costeksannya bagaimana, dokter? Costeksannya negatif. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk CVP. Jadi pasiennya kepalanya dimiringkan 20 derajat. Kemudian setelah itu dimiringkan ke sebelah kiri. Lalu saya mencari vena jugularis, lalu saya duduk. Udah kerasa penuh belum, Dek? Sudah. Kemudian saya ukur dengan penggaris dari daerah yang ini ke bendungan vena jugularisnya, dan juga dari saya ukur, terus nanti pepotongannya itu hasilnya tidak lebih dari 15,2 cm, yang berarti masih dalam batas normal. Kemudian setelah itu saya melakukan pemasi untuk kelenjar parotis.
apakah normal dokter? Normal, tidak ada pembesaran dari kelenjar parotid. Kemudian setelah itu saya akan melakukan aplikasi pada limfonodi dari submental, kemudian submandibula, lalu preauricularis, post auricularis, kemudian occipital dan juga cervical. Apakah ada pembesaran yang ditekan? Tidak ada pembesaran dan juga tidak ada ditekan pada limfonodi. Kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan untuk ini ya. Nah, yang pertama saya melakukan dulu pemeriksaan untuk akut kulduk. Apakah ini bisa dua jari di atas sternum? Apakah bisa dokter? Kaku kuduknya bisa tidak ada. Baik, tidak terdapat adanya kaku kuduk sehingga layak untuk dilakukan pemeriksaan menengah selanjutnya. Yang pertama saya melakukan pemeriksaan untuk berfungsi 1. Apakah hasilnya positif dokter? Hasilnya negatif, tidak ada kontraksi atau fleksi pada kaki pasien. Kemudian saya melakukan pemeriksaan untuk Brzezinski 2. Pertama di kaki sebelah kanan dulu. Apakah ada fleksi lateral? Baik, di kaki satunya. Baik, dari pemeriksaan Brzezinski 2 di kaki kanan maupun kaki kiri tidak ada fleksi kontralateral sehingga hasilnya negatif. Kemudian saya melakukan pemeriksaan untuk Kernik. Itu saya angkat 90 derajat lalu saya naikkan lagi sampai 135 derajat. Apakah bisa dokter? Bisa. Lalu di kaki satunya apakah bisa dokter? Baik, untuk pemeriksaan Kernik di kedua kaki pasien kanan maupun kiri bisa diangkat hingga 135 derajat dan tidak ada nyeri ketika diangkat. Baik, itu pemeriksaannya sudah selesai. Saya izin berikan terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, itu dari pemeriksaan tadi sudah dilakukan pemeriksaan untuk bagian kepala dan juga leher, lalu juga pemeriksaan meningeal side pada putra ibu. Tadi tidak ditemukan adanya kelainan ibu ya, hasilnya normal semua. Ada yang ditanyakan Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Ada yang mengatakan dari yang tadi dulu yang pemeriksaan tanda vital dulu ada? Yang pertama, suhu harusnya dilakukannya di awal. Terus apa tadi ya? Ya itu dulu ya, tadi lupa soalnya main. Itu dulu. Kayaknya tadi kalau itu merasa berat badannya, yang mati badan udah diulang 3 kali, terus dirata, terus juga tanda-tandanya sebenarnya tadi Pak itu hanya menyebutkan hasilnya, belum kayak interpretasinya itu normal atau tidak normalnya. Terus habis itu sama yang bajunya itu tadi cuma dibicarakan aja, harusnya beneran dilepas biasanya. Tadi waktu pemeriksaan suhu Pak itu belum bilang kalibrasi suhunya, tapi yang di berat badan dia bilang kalibrasi. Jadi ya rata-rata sudah hampir mendekati ya. Jadi memang kalau suhu itu mau diperiksa kapanpun ya silakan sih. Intinya baju dilepas. Terus memang harus menempel kulit ya. Kalau modelnya itu kayak raksa ya harus dibebaskan dulu. Tapi kalau misalnya modelnya seperti itu ya dicek aja baterainya oke apa enggak. Terus habis itu kalau yang tadi misalnya pun kalau yang pola nafas ya itu harusnya dipegang ya sekalian karena buat benar-benar memastikan dadanya tuh mengembang atau enggak. Terus kalau yang ini yang tadi yang baru aja kompanelanya tadi belum. Sebetulnya ya tadi ini cuman memang harusnya dipastikan lagi dengan dipegang ya. Kalau lambungnya tebal kan ya tetap nggak kelihatan kalau itu pemeriksaan kayak telinga terus ini itu sebenarnya harusnya pakai pena gitu maksudnya dibicarakan soalnya tidak hanya dilihat. Jadi pemeriksaan mata tadi juga pemeriksaannya kurang pupil ya, maksudnya itu kan harus cahaya ya. Karena kejang itu kan juga variasinya macam-macam. Kalau saya karena trauma, ternyata beda perdarahan, intrakranial kan pasti harus bunyi pupil anisokor dan sebagainya ya, rapor cahayanya gimana. Terus yang hidung itu ya memang benar kata teman kalian kalau harus pakai cahaya ya, dilihat di bagian dalamnya betul nggak, misalnya mukanya mau besar, kemudian di bagian mulut pun juga
faringnya benar dipremis apa enggak selain pakai tong spatel ya, karena memang ini kan rongga itu kan gelap, jadi memang butuh pencahayaan. Entah kalian mau pakai senter boleh, mau pakai pen light boleh, mau pakai lampu kepala juga silakan ya, tapi yang jelas harus ada cahayanya. Gitu. Ada mau tambahkan lagi? Dokter, kalau mengukur suhu itu nanti di OSC enaknya pakai yang di aksila atau yang di mulut? Atau Biasanya di aksila, aksila. nggak sampai rektal, salah satu aja. Ada lagi yang ditanyakan? Tapi tergantung soal ya, misalkan soal ya. Sebenarnya kan ini kayak pas kepala leher itu ada lila, berarti kan kemungkinan ada ya lingkar kepala maksudnya, ada lingkar kepala ya, berarti kan kemungkinannya biasanya kan bayi atau enggak maksudnya usia yang kurang apa ya bisa bekerja sama gitu ya dok. Nah tapi kayak di pemeriksaannya yang ada JVP terus ininya itu sebenarnya biar dia bisa nanti bakalan kayak dilakuinnya beneran nggak di bayi doang atau gimana? Ya kan kalau misalnya JWP kan gampang juga, maksudnya nggak harus langsung operatif. Kita minta tolong dengan orang tua yang punya gambar kepalanya kan, kan ditengokkan terus kalian lihat, atau misalnya kalau JWP-nya naik banget kan juga kelihatan di sini tanpa harus kalian pegang. Gitu. Terus kayak misalnya itu kan tinggal makanya apa namanya ajak orang tua untuk berpartisipasi ya, membantu. Kalian nggak mungkin kalau anak-anak itu bisa nyumbang sendiri, bisa ini sendiri, ngukur sendiri gitu. Jadi memang mengkomunikasikan ke orang tua untuk tolong bu ini bajunya anaknya dibuka, tolong bu anaknya diletakkan gitu, baru nanti kalian memeriksa ya. Lingkar kepala ya kan ya udah tinggal diukur aja, maksudnya minta bantuan orang tuanya untuk memfiksasi badannya gitu. Ya kalau kalian juga nggak punya asisten gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dokter, saya mau tanya, kalau bayi gitu kalau pemeriksaan tenggorokan berarti tetap pakai tang spatel yang kecil tetap, itu? Tetap, atau pas posisi menangis barangkali bisa lihat. Ya makanya butuh sensor. Kan ada yang misalnya rongga mulutnya itu nggak terlalu ini ya, hidungnya itu juga nggak terlalu tebal gitu kan, juga bisa kelihatan pas nangis gitu kan, dia kelihatan rongga mulutnya. Ada lagi yang mau diikutkan, tapi tetap kalau ujian ya tetap pakai tong spatel ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita masuk ke checklist yang ini ya, orang. Yuk silakan. Nanti yang abdomen kelompok selanjutnya. Nanti kalau ada sisa waktu boleh buka lagi. Hai Pak. Oke, baik Pak. Anaknya Oke, waktu kalian tuh cuma 5 menit ya. Kalau OSCE, jadi jangan lama-lama. Oke, baik Ibu Eva, ini nanti kali ininya saya akan periksa bagian toraks itu kayak bagian dadanya nanti. Saya izin untuk melihat, kalau saya izin untuk mungkin menyentuh sebentar dan mungkin nanti dibuka bajunya. Terus saya izin menggunakan bagian dada juga, ya Ibu. Oke, selanjutnya kita bisa berdiri, di tangan saya dan dilepas baju dari anaknya. Oke, saya akan mulai dari inspeksi terlebih dahulu. Sekarang saya akan melakukan inspeksi secara statis terlebih dahulu untuk melihat adanya deformitas atau kelainan kulit, atau mungkin ada kesimetrisannya. Dokter, untuk secara statis Normal, kalau aku nggak bilang berarti normal ya, kalian sebutkan aja. Maksudnya kalian mencari apa, kalau ada yang ini ya kalau nggak ada nanti aku tahu oh kalian itu maunya di pemeriksaan ini statisnya tuh apa, dinamisnya tuh apa. untuk statisnya simetris itu Dilanjut dulu aja nanti kalau misalnya aku nggak ini soalnya waktunya nggak. selanjutnya saya akan melakukan inspeksi secara dinamis untuk melihat perkembangan dadanya kanan kiri sama atau tidak, lalu melihat apakah ada retraksi saat pernafasan dan melihat frekuensi dan pola pernafasan juga. Untuk pola pernafasannya Pola pernafasan kamu nyari apa? Pola pernafasannya tuh apa aja? misalnya mungkin ada gasping atau
kan kalau pada ini kan ya ada retraksi atau enggak? Kalau saya ada tadi ada reaksi tadi. Kalau pokoknya kalau aku nggak bilang ya intinya kamu sebutkan aja kamu di dunia bis itu mau cari apa, nanti kalau misalnya aku ngomong berarti memang ada kaitannya, tapi kalau enggak lanjut aja. Nanti teman-temannya nambahin ya, misalnya dia dinamis kurang nyari apa gitu tambahkan. Oke, untuk inspeksi secara dinamisnya tadi frekuensi, irama, terus pengembangan dadanya, lalu kedalaman penarikan nafasnya juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan menekan bagian dadanya untuk melihat apakah ada rasa nyeri atau terasa ada massa atau tumor. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk pengembangan dada. Melihat apakah ada dada yang tertinggal saat pernapasan. Selanjutnya saya juga akan memeriksa palpasi untuk remitus taktilnya. Oke, baik untuk remitus taktil dari periksa palpasinya. Selanjutnya, oh ya untuk inspeksi tadi saya lupa untuk melihat ictus cordisnya. Apakah terdapat ada denyutan ictus cordis saat inspeksi? Lalu palpasinya saya akan meraba ictus cordisnya untuk mengecek bagaimana irama ictus cordisnya, lalu untuk lokasinya, amplitudonya juga dari irama ictus cordisnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Nah untuk perkusinya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk seluruh lapang paru lebih dahulu. Oke, terima kasih sonor di sini di belakangnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru hepar. Saya akan mengambil garis di linear clavicula ke bawah sampai terlihat supaya terdengar ada perubahan suara dari sonor ke lutut. Sama lagi. Oke, selanjutnya sonor ke pekat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk melakukan perkusi untuk batas jantung kanan dan kiri dari lateral ke medial. Oke, dari batas kirinya juga, dari batas kiri aksen juga. Lalu menentukan batas kanan kiri bawah nanti dengan batas kanan bawahnya juga. Oke, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Nah, saya akan auskultasi untuk seluruh lapang parunya terlebih dahulu untuk mendengar suara dasar pernapasannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mencari suara tambahan pernapasannya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk suara bunyi jantungnya, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Terus selanjutnya saya akan mengidentifikasi bunyi tambahan jantungnya dan mendeskripsikan bising jantung dari bayinya. Baik, untuk pemeriksaan auskultasinya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan saya setelah melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan bagian saraf bayinya sudah selesai ya Bu. Tadi dari pernapasannya normal, frekuensinya normal, lalu di palpasi juga tidak ada indikasi rasa si adiknya rasakan nyeri, lalu tidak ada massa abnormal, tidak ada terasa juga krepitasi. Lalu saat melakukan perkusi juga batas paru hepan juga sudah ditemukan sekitar ECG 6, 5,
ya sebelah itu. Terus untuk auskultasinya juga suara bunyi suara nafasnya juga normal vesikuler, lalu bunyi jantung 1 dan 2 juga dapat terdengar di daerah SC5 mid clavicular. Oke baik, misalnya sudah selesai ya Bu. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Tadi pas konsultasi itu kamu bisa harusnya mengulang. Terus tadi tadi waktu palpasi belum palpasi yang itu skordis dilihat itu skordisnya ada trail atau enggak, gejalanya gimana itu belum bilang. Terus ada lagi? Berarti koreksi pemeriksaan jantungnya ada enggak? Nggak ada. Ya mungkin nanti suara tambahannya ya fisik kita nanti. Oh iya. Hormon balok apa ya disebutkan aja. Kalau misalnya ada gejala sama kondisinya berarti ya. Beda gitu. Ya udah untuk selanjutnya yang abdomen kelompok selanjutnya. Ngapa. Derita absen terakhir gitu. Aku ngapain? Nggak capek kak? Pegel sih ini, udah 3 menit. Wede, makasih ya. Oke deh. Bekal lah. Aduh, tanganku kram. Aduh pegal aku. Sebenarnya cara bikin soal pretest pakai AI. Wede. Hah? Ini saya apa dokter? Ya, Kasus kayak AI. Diare yang Cari di AI aja. ya anak saya ini dok diare periode. Setelah ini saya mau pemeriksaan di bagian perut anaknya. Mungkin sedikit kurang nyaman karena harus melepaskan pakaian. Apakah bersedia? Perut dan seringkan. Judulnya ekstremitas. Oke, baik. Berarti anaknya bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan melepaskan pakaian. Berarti saya menceritakan dengan menggunakan sate. Baik, di sini pertama-tama saya melakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian perutnya, baik untuk desinfeksi tanpa tidak ada massa, aktivitas. Dan ini saya pastikan untuk inspeksi kaki adiknya sedikit menekuk, dan untuk posisi perutnya tampak lebih tinggi daripada dada. Selanjutnya saya melakukan auskultasi. Habis ini masih ada skill lagi nggak? Adanya kelas dong. Jam berapa? 12.30. 12.30. Pertanyaan. Ya sebutkan aja kalau aku nggak bilang dari dulu. Baik, untuk bisnis khususnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di 4 kuadran. Bani. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas hepa. Dimulai dari cranial caudal sama K, dan dari bawahnya timpani tokada saya tandai dan saya ukur di sini untuk ukurannya normal. Berapa normalnya? 12. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan turgor di bagian lateral abdomen. Turgornya cukup. Turgor cukup, berarti di bawah 2 detik. Tidak lebih dari 3 detik. Tidak lebih dari 3 detik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi hepar. Masuk terlebih dahulu, baik.
dia bisa tarik nafas. Baik untuk Kakinya ditekuk terus Tapi ini masih nggak bisa. posisi hepar, tarik nafas. Baik untuk heparnya jangan sampai. Selanjutnya saya melakukan palpasi di bagian liannya. Untuk dia tidak terlalu juga. Selanjutnya saya melakukan palpasi di bagian ginjalnya. Bisa tarik nafas, bisa ginjal terdengar. Jadi tarik nafas baik untuk ginjal juga tidak teraba. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas. Pertama-tama saya melakukan inspeksi deformitas ekstremitasnya. Baik, dapat tidak ada deformitas. Terus saya akan melakukan pengecekan apakah ada yang anemia atau tidak. Di sini tampak bayinya tidak pucat. Lanjut. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan iterusnya. Baik untuk iterusnya tampak tidak nggak ada normal. normal. Selanjutnya saya akan melakukan Kalau di badan pakainya Kramer ya. Apa deh, Pak? Kramer. Kramer itu kan ada Kramer 1, 2, 3 coba dicari. Itu scoring. Terus lanjut. selanjutnya kalau penilaian untuk edema di bagian mata kakinya baik untuk Normal. tidak ada edema. Selanjutnya melakukan menilai adanya pelaping pinjer. Baik untuk pelaping pinjer tidak terlihat adanya Nanti pelaping kalian pinjer. cari ya pelaping pinjer itu seperti apa. Jadi buat barangkali nanti misalnya nih dikasih lihat contoh gitu ya. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan CRT. Ditekan di kuku terus lihat ping-pingnya kembali cepat atau enggak. Untuk CRT-nya tidak lebih dari 3. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi arteri dorsalis. Dan untuk dorsalisnya frekuensi bagaimana? Baik, kuat angkat, nadinya 110. Baik untuk arteri dorsalisnya berapa? Berapa? Iya. Baik, untuk pemeriksaan telah selesai Ibu, itu bisa mengenakan adanya pakaian berdiri, belum jangan dengan mesin. Baik, tadi untuk dari Berarti tangan ya. Jadi dong. baik, baik. Dari itu pemeriksaan, dari inspeksi perkusi palpasi dan pemeriksaan ekstremitas semua normal. Apakah ditanyakan Bapak? Tidak. Baik, terima kasih. Ini pas bagian inspeksi abdomen bagi gerakan khususnya itu kan kalau lihat itu belum dinilai sama masa hernia juga belum. Inspeksi yang abdomen, nilai bentuk abdomen dan adanya apakah adanya distensi proyeksi itu kan ya. Ya, jadi bukan gising usus ya, tapi kalian kalau inspeksi itu hanya melihat dia cembung, datar, atau misalnya dia cekung. Terus ya. tadi dari Raffi juga bilangnya lebih tinggi daripada Beda. harusnya lebih rendah nggak sih? Kadang bisa sama. Dia gendut atau Kalau anaknya gendut kan memang lebih tinggi. Oh, iya, iya. Tapi kan kalian nanti periksa lagi apakah dia abnormal atau enggak, itu di palpasi dia distensi atau ya supel gitu kan. Tapi ya udah lihat aja apa adanya dinding dinding perutnya apakah lebih tinggi dari dinding dada atau sejajar dinding dada atau lebih rendah gitu. Ya tapi yang penting kalian paham oh kalian sakitnya ini. Terus apakah ada terlihat massa ya, terlihat massa, kemudian terlihat benjolan di inguinalnya gitu. Jadi hanya melihat ya, tidak mendengar bising usus gitu. Terus kalau ya bising usus ya kalian dengarkan di semua kuadran ya. Kuadran bising ususnya bagaimana gitu. Normalnya bagaimana? Normalnya berapa sampai berapa? 34 8 sampai 12 di sana. Normalnya ya. Terus kalian bisa misalnya diidentifikasi ada metallic sound atau apa gitu ya. Gitu. Terus ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Mas mau koreksi dikit aja. Tadi dorsalis pedis sudah sih. Dorsalis penis di bagian atas. Ya. Ini tinggi kali. Oh iya. Ini yang di belakang sini.
Tibialis. Pas beli bisa di punggung kaki ya di situ ya. Harus sering belajar karena kalau anak-anak memang baik arteri radialis atau dorsalis itu agak susah ditemukan beda sama orang dewasa. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya rata-rata udah oke ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kalau misalnya nanti ada mau ditanyakan ke pertemuan selanjutnya silahkan. Tapi tolong besok responsinya yang resusitasi neonatus ya. Kalian juga udah punya checklistnya, tolong misalnya itu dipelajari ya. Terus dipahami juga alurnya supaya kalau nanti kalau misalnya kasus seperti apa kalian bisa ya. Kalau kalian sudah paham atau apa prosesnya cepat. Waktu kalian OSCE itu cuma 5 sampai 7 menit rata-rata seperti itu ya, 7 menit lah ya. Jadi harus benar-benar cepat gitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa ini ya pasti bisa. Oke, kalau apa masih ada yang bertanya? Misalnya bayinya itu kulitnya hitam, itu skala nilai ekteriknya gimana dokter? Kalau dia nggak terlihat di mata, oh di sini. Ini lapisan ini ya, ini sampai kaki berarti tremornya udah 45. Oh. Berarti kalau untuk apa namanya Tangan. anemianya berarti kalau kayak gitu lebih Anemia juga kita lihatnya dari mukosa ya, bibir, tangan, ya, mata. Berarti apa meskipun namanya pemeriksaan abdomen tetap anemia pemeriksaan ekstremitas anemia dilihat kayak dari mata gitu. Iya, kan kalau ekstremitas kalian berarti ini dong. nggak mesti kalau Bukan hanya kulit saja gitu. Iya, kan gini ya, kan itu tuh. Kalian misalnya nanti nggak head to toe, ternyata nggak head to toe. Terus kalian cari anemia. Kalau kulitnya gelap ya kalian lihat ininya toh, ekstremitas ininya. Ya, jadi di sini pasti pucat, nggak akan kemerahan. oh iya benar kalau itu. Kalau kulit, ya udah saya akhiri aja ya. Oh, udah kebelet banget nggak apa-apa. Yang penting kalian absen ya nanti ya. Sudah.